Hai, halo semuanya, aku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan misteri reading ya. Seperti biasa, sebelum reading kita akan ritual candle terlebih dahulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut sebanyak 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali, sorry. Oke, kita mulai ya. Oke, selesai. Oke, aku minta maaf sebelumnya kemarin malam aku nggak reading karena ada keperluan tertentu mendadak ya. Jadi baru reading malam ini. Aku juga mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang baru saja singgah di channel aku, baru saja mampir di channel aku. Semoga di channel aku kalian mendapatkan pesan positif dan manfaatnya. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian terhadap channel aku selama ini. Buat yang suka ngasih gift, thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekebon. Disclaimer dikit ya, readingan selalu tentang kamu dan dia siapapun itu. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan. Bisa juga readingan malam ini belum tentu terkoneksi dengan orang yang sama untuk readingan besok, dan besoknya lagi ya. Karena yang nonton banyak, jadi tetap bijak dalam menyikapinya. Buat yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak personalku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Sebentar, mataku kelilipan. Oke, kita lihat konektor antara kamu dan dia ada apa? Five of One, hubungannya penuh dengan konflik atau pernah berkonflik, menjadi perlu double ya. Tapi kayak sulit lepas ya, walaupun selalu ada konflik, tapi selalu ada pertumbuhan lagi, grow up lagi. Jadi kayak hubungannya sering on off. Jadi kayak kalian mungkin menganggap beberapa ya, nggak semua, bisa jadi antara kamu atau dia menganggap bahwa konflik itu adalah sesuatu yang biasa selama kita bisa memperbaiki lagi, kenapa enggak? Tapi sayangnya mungkin ada yang merasakan berada di posisi titik jenuh ya. Jadi selalu ada konflik tapi selalu juga berbaikan lagi. Energinya masih melilit antara kamu dengan dia, belum lepas. Oke, di sini energi dia, di sini ada Knight of One ya, lagi mengamati ya sambil memperbaiki diri, entah ini secara fisik ataupun secara spiritual, tapi paling kuat secara fisik ya. Jadi dia lagi mengapresiasi diri dia supaya terlihat menarik, entah ini manfaatnya untuk pekerjaan atau kehidupan atau pasangan juga bisa seperti itu. Ada perubahan-perubahan yang sedang ingin dia lakukan, tapi tadi secara fisik, bisa jadi kesehatan juga, nge-gym ya. Dan di sini ada sesuatu yang sepertinya agak sedikit menjenuhkan dalam diri dia ya, kayak mengalami rutinitas atau kebosanan yang gitu-gitu aja. Jadi lagi ada melakukan research atau pengamatan dia dari rasa bosan dan rasa hampa tersebut. Oke, di sini ada Eight of Swords ya, energinya masih ada kemelekatan. Ada energi di mana kayak
ada sesuatu yang sulit untuk dia lepaskan. Entah ini perasaan, entah ini pekerjaan, mungkin sudah terikat kontrak, sudah terikat ini itu, dan mau tidak mau dia harus menuntaskan. Itu kalau kehidupan ya. Kalau untuk perasaan sepertinya di sini ada energi yang memang belum bisa lepas sepenuhnya dari diri dia terhadap seseorang yang mungkin juga dia fokuskan. Bisa jadi itu kalian. Ya, kemudian di sini ada Page of Cup tuh kan. Dia masih ingin menawarkan perasaan, ya. Ini ada energi renewal nih buat kalian, ya. Kalau aku lihat mengamati karena belum bisa lepas, kalau bisa pingin balikan, pingin menawarkan perasaan, tapi nggak menutup kemungkinan energi dia itu masih luas, jadi bisa ke kalian atau ke orang lain. Nanti kita lihat dari readingan sepenuhnya. Energi kalian di sini ada The Hierophant, lagi banyak menarik diri, ya, lagi mager, lagi malas, atau lagi mengunci diri, lagi banyak berfokus pada diri sendiri, walaupun cuman sekedar misalnya ya pulang kerja mungkin main aja di kamar, main game, nonton TikTok, nonton YouTube, nonton Mami, atau hal-hal lain yang menjadi kesenangan kalian atau hobi kalian. Tapi di sini bukan berarti kalian melakukan hal-hal yang kayak melakukan hal yang gitu-gitu aja gitu. Penarikan diri ini Hierophant adalah tentang perenungan. Jadi ada juga energi spiritual awakening dalam diri kalian. Tanpa sengaja kalian menarik diri dari dunia luar. Karena apa? Kalian butuh hening, kalian butuh mencari cerminan jati diri kalian. Ya, kemudian di sini ada Page of Swords. Ada energi defensif atau bertahan. Ada sesuatu yang sebenarnya mungkin masih kalian tunggu, atau ada rasa penasaran terhadap sesuatu atau bahkan seseorang, tapi kalian nggak ingin melakukan suatu pergerakan. Kalian kayak lebih banyak ya udahlah ngamatin aja, diam di tempat gitu. Kemudian di sini ada Judgment, ya, ini ada energi pencerahan, energi healing, ya. Ada energi di mana kalian kayak lagi mendapatkan sesuatu. Entah ini blessing, entah ini teguran semesta, atau sesuatu yang dimana itu membuat kesadaran kalian jadi muncul, ya. Ada sesuatu yang shiny, tapi kalian masih agak bingung memaknai hal tersebut. Ada spiritual awakening, tapi kayak masih belum tahu cara mengolahnya. Itu makanya di sini mungkin banyak di antara kalian yang mempelajari tentang awakening, tentang meditasi, loa, atau apapun juga. Itu yang berkaitan dengan kebangkitan spiritual ya. Oke, kita lanjut. Karena untuk kebangkitan spiritual atau spiritual awakening tuh susah-susah gampang ya. Ini beberapa kita, aku dan Haikal dan baby aku dan beberapa teman justru lagi menghandle spiritual awakeningnya, justru bukan orang biasa. Ada teman tarot reader sendiri pun kadang masih belum spiritual awakening. Jadi memang nggak semua orang bisa menelaah tentang spiritual awakening. Jadi harus pintar-pintar dulu membedakan ini sebenarnya yang datang apa, ya. Jadi jangan terlalu salah kaprah dalam mendengar Mami atau mendengar yang lain, nanti bentrok energinya, ya, bingung sendiri nanti. Jadi harus bisa benar-benar ini menarik diri dulu, mencari pencerahan diri kamu. Kamu udah tahu nih jati diri kamu ke arah mana, baru kamu dalamkan ke arah situ. Oke, berarti sudah tahu nih titiknya apa. Olah itu lebih dalam, ya. Karena aku lihat di sini kayak udah ada panggilan-panggilan buat diri kalian, tapi seperti kayak masih belum tahu arahnya nih. Aku mau jadi apa? Aku mau kemana? Makanya tentang jati diri atau cerminan diri. Oke, kita lanjut. Ada ego. Kemudian ada soulmate, ada anxiety, ada strength, keluar dua nih, kita baca aja ya. Di sini ada sosial media, kemudian ada manifest. Bottom of the deck ya, dreams, ya. Masih ada beberapa yang masih terbawa situasi berhaluriah.
atau masih kebawa-bawa dalam satu imajinasi sehingga sulit membedakan mana yang cuma mimpi biasa atau mimpi dalam bentuk teguran atau mimpi kehadiran dia ini sebenarnya memang ada somethingnya dari semesta atau cuma karena kebanyakan ingat sama dia jadi kebawa mimpi. Jadi ada kebingungan dalam mimpi yang hadir tentang seseorang tersebut. Tapi kalian mempunyai satu keyakinan di sini bahwa ya, ini kayaknya ada something deh, kayaknya dia lagi ingat sama aku deh, kayaknya ada kontak batin deh, kayaknya. Oke, kita lihat di sini ada ego ya, fokus on material thing, kemudian ada action from a place fear. Kalian berdealing sama seseorang yang egonya besar, ya. Mungkin dia masih mengejar yang namanya pride, harga diri, center of point, atau apapun dalam diri dia supaya dia bisa memvalidasi ke banyak orang bahwa ini loh aku, hidup aku seperti ini, gitu. Ya, di sini ada soulmate, strong connection, romance, friendship, ada beberapa yang hubungannya circle-nya dari friendship, friendzone atau chinlock, cinta lokasi. Ada koneksi yang kuat sebenarnya antara kamu dengan dia, tapi walaupun koneksinya kuat, tapi juga guncangannya kuat dalam artian menghadirkan yang namanya anxiety, stress, worry, overthinking. Sebenarnya kalau sudah pondasinya kuat, tinggal masalah memaintain, merawat supaya itu menjadi lebih indah. Tapi sepertinya dalam memaintain dan memanage hubungan ini yang agak sulit aku lihat. Ibarat kalian kalau misalnya pakai foundation, tapi kalian nggak pakai bedak, nah gitu deh. Jadinya bisa belepotan, bisa keringatan, bisa begini, bisa begitu, ya. Jadi harus seimbang. Kalau pondasi sudah kuat, memaintainnya juga harus kuat, mentreatmentnya juga harus kuat. Kemudian ada strength tuh kan, hubungannya kuat satu sama lain, ada koneksi, mirroring juga di sini antara kamu sama dia, ya. Benang merahnya masih kuat nih, pondasinya memang kuat, stability-nya sebenarnya kuat, tapi juga inner power-nya kuat satu sama lain. Artinya tadi, yang ego mungkin bukan dia aja, bisa jadi kamu juga. Karena sama-sama merasa bahwa sudut pandang dalam dunia cinta menurut kamu butuh perhatian yang banyak, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Sementara dari dia sudut pandangnya juga seperti apa gitu, ya. Oke, kemudian sini ada sosial media. Banyak yang mungkin kenalnya dari sosial media, tapi jika tidak kenal dari sosial media, banyak urusan yang berkaitan dengan sosial media, entah kecemburuan, like, komen, atau temannya mungkin asrama semua. Tahu maksud asrama kalau kalian yang betina, wanita, sorry. Gini deh habis ngumpul sama teman. Kalau kalian sama yang wanita, mungkin dianya punya asrama banyak lawan jenisnya gitu ya. Jadi pertemanannya tuh nggak acak, nggak random, tapi spesial gitu. Oke, kemudian di sini ada yang watching story, curiga, ya, ngintip-ngintipin story-nya seperti apa, cemburu dari dunia sosial media. Kemudian ada manifest, ya, akhirnya dari kecemburuan tadi muncul yang namanya kecemasan. So, ketika kecemasan itu terjadi, anxiety itu terjadi, yang dilakukan apa? Manifest. Manifest ini banyak, apakah melakukan melalui law of attraction, positive mindset, telepati, atau bahkan ada yang menggunakan pihak ketiga. Nah, nggak tahu itu kamunya atau dianya. Gitu, ay. Oke, kita lihat ya. Apalagi cerita kalian malam ini. Oke, di sini ada Six of Swords ya. Gemini, Libra, Aquarius, hubungannya sudah di ghosting. Kemudian ada Knight of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kebalik. Kemudian ada Three of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Ten of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Dan ada King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Banyak hubungan third party, banyak hubungan yang berkaitan dengan keluarga. Artinya
tergantung kalian masing-masing. Ada yang memang dia adalah keluarga kalian sebelumnya, atau kalian pernah berkeluarga, atau menjalin hubungan sama dia, atau kalian yang sudah berkeluarga. Atau lagi banyak trust issue yang terjadi dari pihak keluarga, baik keluarga dia ataupun keluarga kamu, sehingga hubungan ini sulit untuk berjalan selaras. Itu ya. Ini ada energi sudah di ghosting, sudah ditinggal ya. Kamu lagi sayang-sayangnya, kamu lagi ngerasa bahwa sebenarnya harusnya hubungan ini lagi di posisi yang aman, tapi kenapa tiba-tiba dia menghilang? Ada alasan yang gak make sense yang kamu rasakan dari perginya dia, atau misalnya tadi ada konflik antara kamu dan dia. Ada juga beberapa yang merasakan biasanya konflik sebentar aja, nanti setelah konflik biasanya baik lagi. Tapi kenapa yang kali ini kok konfliknya kayak nggak selesai ya, kok lama banget gitu. Ini ada hubungan yang on and on ya, ada yang on off atau mondar-mandir gitu. Nah, kamu ngerasa bahwa biasanya kamu udah tahu, alah paling juga ada hitungan 2 bulan dia datang lagi nih. Tapi yang kali ini kamu ngerasa kok makin kesini lama nih. Akhirnya yang terjadi apa? Silent treatment ya. Adu mekanik satu sama lain, kamu mencoba nunggu dengan batas waktu yang sudah kamu tebak-tebak. Sementara dia juga kayak udah kelamaan bablas, akhirnya membuat dia ngerasa apakah aku sudah dilupakan, apakah aku memang dia sudah ada yang lain. Jadi kayak sama-sama memiliki negative thinking satu sama lain di sini dalam hubungan kalian itu ya. Dan yang aku lihat juga di sini situasinya adalah dia pernah mengecewakan kamu, pernah membuat kamu terluka karena sesuatu yang berkaitan dengan materi ya, atau sesuatu yang berkaitan dengan ya bisa materi apa sih, uang misalnya, harta benda atau apapun ya, usaha juga bisa. Dia juga orang yang tebar pesona nih, playing around atau player. Gampang memberikan apa ya hatinya ke orang lain, atau gampang menggombal ria deh di luar sana ya. Terlalu gampang jatuh hati sih kalau menurut aku. Tapi sebenarnya kalaupun ya kalian ngerasa bahwa kok aku dikhianatin, kok dia pergi sama orang lain, tenang dulu, jangan merasa menderita dulu. Yang dideketin dia pun ngalamin hal yang sama, hal yang serupa. Artinya ini orang memang belum ada ketetapan hati. Ya, kadang-kadang kamu sudah was-was nih, kamu misalnya tahu nih ya, oh dia selingkuh sama si A nih, oh jangan-jangan enak-enak sama si A, aku diperlakukan seperti ini. Kamu masih berpikir dia masih sama si A, ya kamu masih mencurigai dia sama si A, nggak taunya dia udah sama C, sama D, misalnya seperti itu. Jadi kayak kutu loncat, ya mencari, nggak tahu apa yang tepat menurut hati dia atau perasaan dia. Ini makanya nih sering banget menghadirkan situasi third party, ya nggak sinkron energi kamu sama dia. Terlalu banyak pihak ketiga campur tangan, bisa jadi trust issue, ya bisa jadi tentang perselingkuhan, bisa jadi tentang keluarga juga tadi. Ya, ada aja pokoknya yang menghalangi hubungan kalian di sini. Bahkan ada energi anak yang menghalangi hubungan ini, ya. Entah memang karena nggak dapat izin restu anak, jika memang kalian adalah hubungannya yang sama-sama single parent, seperti itu, ya. Kemudian hubungannya sebenarnya memang membuat kalian merasa dibutuhkan, merasa terpenuhi ya. Kamu sama dia itu kamu merasakan mendapatkan sesuatu yang beda dari yang lain atau dari yang sebelumnya ya. Tapi yang terlihat adalah walaupun kamu mendapatkan sesuatu yang nyaman, yang indah, damai, atau chemistry lain yang dia berikan kepada kamu apapun bentuknya ya, tapi kamu ngerasa kayak harus memberikan effort besar juga terhadap diri dia. Jadi kayak misalnya gini, dia ngasih kamu satu ya, dia ngasih kamu satu kartu, kamu tuh harus ngebalas dia dengan 3 kartu gitu ya. Jadi misalnya kamu ngerasa memang mendapatkan sesuatu dari dia, walaupun misalnya sekedar perhatian, walaupun sekedar apalah yang bisa dia berikan, tapi kok kayak kamu ngerasa jauh lebih banyak kamu yang memberikan daripada dia. Jadi nggak lost juga dia nggak memberikan apa-apa gitu ya. Jadi kayak ada kebalanan dalam hubungan kalian seperti itu ya. Oke, kemudian di sini ada King of Swords nih, kalian berdealing sama seseorang yang manipulatif, overthinking ya. Orangnya memang suka menjudge atau dia suka kayak memprovokasi suatu keadaan ya. Omongannya lumayan tajam, pikirannya memang agak lumayan sempit juga. Jadi kayak pikiran itu mandek dengan pemikiran-pemikiran dia aja. Orang yang masih banyak beban yang dia pikul nih.
Banyak sekali bisa jadi tanggungan, tanggung jawab, atau hal-hal yang agak-agak meribetkan di sekeliling dia. Itu dirinya aja belum tuntas, gimana sama kalian? Ini banyak energi gelibetannya nih dalam diri dia. Nggak tahu apakah memang gelibetan ini di belakang dia karena tadi ya, tanggung jawab, atau gelibetan ini bukan kamu aja yang ngejar dia, atau bukan kamu aja yang di ghosting dia. Bisa jadi banyak orang yang di ghosting akhirnya memang repot dianya. Ya, kalau kamu ngerasa kamu misalnya, wah ada yang harus dia bayar nih, dia harus tanggung jawab nih sama aku. Bukan kamu aja, nih ada beberapa orang yang digituin. Dua kartu kuat banget menggambarkan dia ke arah situ. Ya, kacau nih orang, membagongkan hubungan kalian. Oke, kita lihat lagi. Membagongkan. Aku ya tadi membagongkan juga. Gara-gara parkir dengan mobil yang sama, bisa-bisanya aku masuk ke mobil sebelah. Pas pula mobil sebelah nggak kekunci. Kalian bayangin muka aku tebalnya kayak apa? Itu yang namanya satu kemungkinan tidak terduga. Padahal tuh udah parkir vale loh. Mami. Oke, kita lanjut ya. Candanya stop dulu. Oke, kemudian di sini ada Queen of Swords. Tuh kan, lagi overthinking dia. Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada The Chariot. Tuh, gerah. Cancer. Kemudian di sini ada Seven of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Menunggu waktu yang tepat, mencari celah. Hampa ini dia, kasihan. Kemudian Judgment, waduh, dapat karma deh dia. Ada teguran hidup yang sedang dia jalanin, ya. Mungkin kehampaan, kekosongan, atau pencariannya tidak pernah menemukan titik terang. Jatuh. Kemudian ada Prince of Wands ya, atau Page of Wands. Merencanakan sesuatu. Aries, Leo, Sagittarius ya. Bottom of the deck energi kalian saat ini ada King of Pentacles, lagi banyak berfokus pada diri sendiri, pride, harga diri. Harga mati buat kalian sekarang. Bagus gitu dong, jadi orang yang kuat ya. Ada sesuatu tapi yang ingin kalian tunjukin nih kepada seseorang. Artinya mungkin pernah terjadi judgmental, ucapan yang menyudutkan. Sehingga kayak ini membuat kalian termotivasi untuk melakukan suatu pembuktian bahwa kalian itu bisa jadi orang yang lebih kuat, hebat. Tidak seperti yang dikatakan oleh seseorang. Tapi hati-hati buat beberapa ada energi negatif, jangan sampai ke arah atau ke titik yang namanya balas dendam ya. Seperti itu. Jadi kayak ada keinginan balas dendam atau menindas balik seseorang yang pernah menyakiti kalian. Nggak banyak sih tapi ada ya. Aku melihat di sini ada titik hampa dalam orang tersebut, dia siapapun yang berdilin dengan kalian ya. Mulai merasakan kesepian, mulai merasakan tidak mendapatkan apa yang menjadi ambisi dia, apa yang dia kejar-kejar selama ini. Ini sadis gambarnya, ada kepala puntung. Ya, ada energi di mana kayak dia tuh semakin mengejar hasrat, semakin mengejar ambisi, tapi kayak semakin nggak dapat atau justru semakin banyak kehilangan. Bisa jadi kehilangan akal, kehilangan ini, kehilangan itu, ya. Jadi ada satu titik dalam diri dia tuh dia ngerasa kayak aku tuh hidup, aku tuh jalan, entah ini kayak robot atau kayak hanya jiwa yang kosong yang sedang jalan, seperti itu. Ya, mencari-cari terus apa yang menjadi keinginan dalam diri dia, tapi kayak nggak dia temukan. Ya, mulai layu energinya. Tanaman kali Mi. Ya, di sini ada The Chariot nih. Ada energi mulai gerah kayak terkurung dalam satu zona sendiri ya, dan dia harus keluar dari zona itu. Tapi mau keluar dari situ dia lagi mikir tujuannya kemana. Kalau dalam situasi hampa ini aku harus kemana, seperti itu. Maka disinilah terjadi perenungan-perenungan yang tadi juga mungkin dia mulai menatap ke kalian ya, mulai merasakan bahwa di antara yang sudah dia lalui atau apapun yang sudah dia lewati, entah kepada orang, entah kepada situasi atau kesenangan-kesenangan dia, kok dia merasakan ada satu titik hampa ketika justru perbandingan tadi mengarah kepada kalian. Itu ya.
Dan di sini kayak ada satu momentum dalam diri dia kayak apa ya, ada sesuatu yang akan dia lakukan. Entah menghubungi kalian atau ngobrol sama kalian atau terkoneksi sama kalian, tapi kayak aku mesti nunggu deh waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu kapan? Jadi ibaratnya dia baru menanam ide, baru menanam rencana. Ya, nanti pelan-pelan dia akan mencari celah, dia akan mencari waktu, dia akan mencari kesempatan untuk bisa masuk atau terkoneksi dalam diri kalian. Ini ada energi baru sadar ketika sudah jauh, ya, baru mulai merasakan hampa ketika sudah tidak bersama. Waktu bersama tidak menghargai, tidak mensyukuri arti hadirnya diri kamu terhadap diri dia. Tuh dia, ya, tuh judgment, udah dapat bantaian-bantaian hidup nih kayaknya, ya. Ada situasi-situasi yang tidak menyenangkan, ada energi ngumpet, kabur, ya katakanlah kalau lagi dikejar-kejar sama debt collector, kabur mungkin, nggak sanggup. Atau ada yang ditarik-tarik, atau ada hal-hal yang dia rasakan mungkin kehilangan-kehilangan. Yang terlihat sih banyak keseretan-keseretan yang dia alamin saat ini. Makanya di sini baru sadar, ya enak zamanku toh. Udah dapat yang enak-enak, perhatian, bagus, diabaikan. Yang ada di luar sana, hidupnya carut marut, nggak tentu arah, belepotan, ya. Nih kalau aku lihat juga ada beberapa yang udah kusam wajahnya, mungkin udah bajunya aja mungkin nggak disetrika, atau udah deh, pokoknya hidup aja dulu, makan dulu udah bagus dah gitu. Ya. Kemudian sini ada Prince of Wands, tuh dia. Ya, ada satu rencana nih, planning nih, pingin maju nih kalau aku lihat nanti, ya. Tapi tergantung dari kalian. Harusnya kalau Wand tuh cepet ya. Nah, disinilah ada kesadaran dalam diri dia menatap apa yang pernah terjadi antara kamu sama dia, melihat lagi ke satu titik balik di masa lalu, review lagi bahwa ada hal di mana dia melempar kamu, mencampakkan kamu, atau kayak apa sih sebutannya, ya nggak menghargai kamu lah, kurang respect ya, nggak respect sama kamu. Itu karena saat itu dia mengejar ambisi-ambisi yang nggak tentu arah. Karena tadi terlalu dibutakan oleh pride dan harga diri atau harga mati. Harga diri adalah harga mati gitu. Jadi kalau aku lihat sih di sini baru sadar dia, temanya ya. Dia baru sadar ketika jauh merasakan hampa, apa ya kayak gitulah, nanti aku bolak-balik lagi dirapihin. Ketika sudah jauh baru sadar ya arti hadir kamu mungkin, atau baru sadar dia merasakan hampa jauh dari kamu, bisa lah kayak gitu. Oke, kita lihat ya. Kenapa sih dia baru sadar? Apa yang membuat dia sadar ketika jauh dari kamu, ya? Baru merasa hampa tuh apa? Mengarah kemana? Setelah jauh baru merasa hampa. Kenapa? Ups. Ntar ya, jatuh. Astaga. Aduh. Ini dia, ada Queen of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Baru sadar kalau kamu yang selama ini paling memberikan perhatian kepada dia, atau mensupport dia, atau memberikan kasih sayang yang tulus kepada dia. Kalau kalian nggak ngerasa di posisi yang tulus, berarti bukan untuk kalian ini ya. Karena nggak semua yang nonton di sini juga tulus pasti. Oke. Kemudian di sini ada Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Ace of Wands, masih Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Eight of Wands. Kuat banget energi fire sign ya. Kemudian ada High Priestess. Baru sadar hampa ketika jauh dari kamu tuh karena dia tahu ya ternyata kamu yang memberikan perhatian. Dan tadi aku udah sebut ya, kita lanjut ke sini. Dan dia baru tahu bahwa cuman kamu mungkin ya yang memperjuangkan dia. Mungkin setelah gonta-ganti atau setelah bersama orang lain, dia mungkin memperlakukan hal yang sama seperti ketika dia memperlakukan kamu. Tapi
perbandingannya beda. Yang itu diperlakukan seperti itu malah ditinggalin, bodoh amat. Gitu. Sementara kalian ketika diperlakukan itu, kalian masih mencoba segala upaya, masih mencoba memperjuangkan hubungan kalian untuk lebih bertahan. Artinya nih orang habis kena depak, habis kena buang sama seseorang di luar sana, ya. Jadi gitu. Jadi dia baru bisa melihat bahwa kalian ini adalah memang orang-orang yang memperjuangkan dia. Ya, terus di sini juga kenapa dia mulai merasa hampa. Hampanya adalah kayak dia kehilangan sesuatu, entah ini ide, entah ini motivasi, entah ini sesuatu yang dimana harusnya ketika dia mau melangkah, kayaknya dulu ketika sama kalian tuh enteng. Ya, entah kalian bilang semangat sayang, semangat kakak, semangat ayang embeb, misalnya kan gitu. Ada motivasi-motivasi yang membuat dia jadi kayak panas, jadi kayak hot, jadi kayak bersemangat gitu. Ya, nah ketika dia tidak bersama kamu atau dia ketika udah jauh dari kamu, tuh nggak ada lagi yang lakukan hal tersebut, ya, nggak ada dorongan, nggak ada motivasi. Dorongan motivasi juga tergantung, bisa dari cuman motivasi biasa atau memang dari materi atau hal-hal lainnya, tergantung posisi kalian masing-masing. Kemudian ketika jauh dari kalian itu hampanya adalah ya karena tidak terkoneksi lagi, tidak berkomunikasi, padahal sebenarnya mungkin dia sadar ketika berkomunikasi sama kalian itu, dia ngerasa mungkin ada hal-hal yang bercanda, ketawa, marah-marah, ada keseruan-keseruan ketika kalian terkoneksi. Nah, sekarang udah jauh, dia nggak ngerasain itu, hampa. Ya, ini pengen ketemu nih di sini, pengen komunikasi lagi atau pengen terkoneksi lagi. Kemudian juga dia ngerasa bahwa ya dulu ketika bersama kalian tuh mungkin kalian adalah sosok yang adem, sosok yang bijaksana, sosok yang stabil, ya, atau kamu ngayomin atau ngemong, ya, ibarat dia kayak ngerasa dikasihi oleh ibu atau orang tuanya. Mungkin di sini banyak yang berbeda usia juga. Seperti itu. Nah, memori-memori atau kejadian-kejadian yang aku sebutkan tadi tidak dia rasakan ketika setelah dia jauh dari kalian. Seperti itu, ya. Oke, kita lihat lagi ada apa. Sebenarnya perasaan dia ke kalian seperti apa? Ada tindakan juga nggak? Kita lihat ya. Langsung keluar 4. Setelah jauh dia baru merasakan hampa. Nah, ini keluar 1 sih, keluar, bacain aja ya. Bottom of the deck energi dia, kita lihat dulu ada apa. Prince of Cup, toh. Tuh kan, benar kan? Ini ada action nih, ingin menawarkan perasaan lagi. Tuh, kayak minta diberi kesempatan, ingin berdamai, minta dibuka hati lagi, atau minta dibuka peluang lagi. On and on lagi hubungan kalian. Karena di sini tadi, tuh, masih melilit energinya. Ya, kita lihat ada apa aja. The Moon, ya, saat ini kalau aku lihat perasaannya ke kalian ada sedikit perasaan sedih, kecewa dengan apa yang sudah terjadi antara kamu sama dia. Tapi di sini juga ada kesadaran ya, sepertinya kayak dia sadar bahwa untuk menggapai kamu tuh kayak berat banget. Entah ini karena perbedaan atau karena ada kesenjangan antara kalian berdua. Jadi kayak dia ngerasa sebenarnya dekat sama kamu, tapi kayak sulit menyatukan dua pilar atau dua prinsip, dua perbedaan untuk bisa jadi satu. Tapi dia yakin, dia punya keyakinan di dalam hati dia bahwa kalian itu masih terikat satu sama lain. Ya, walaupun di sini jaraknya berjauhan, entah ini secara hati, perasaan ataupun secara fisik, tapi dia tahu ada satu titik tengah, ada satu titik temu di mana sebenarnya dia yakin banget kalau kamu tuh belum benar-benar meninggalkan dia. Kalau dia tuh yakin benar-benar kalau kamu tuh masih sayang sama dia. Itu tentang keyakinan dalam hati dia. Ini lagi banyak sedihnya sih kalau aku lihat ya. Bagi banyak melamun ya. Eight of Cup nih, beberapa di antara mereka ada yang memang pingin datang untuk terkoneksi lagi sama kamu ya. Ada yang benar-benar ingin bertransformasi lagi. Tapi kayak ia sabar, dia ngerasa mungkin jalannya masih panjang menuju kepada kalian.
Ya, entah karena itu hambatan yang datang dari diri dia sendiri atau memang ada hambatan-hambatan lain atau ada sesuatu yang harus dia bawa di sini kepada kamu ketika harus datang ke kamu. Misalnya janji, misalnya utang atau apapun yang menurut dia, aku kalaupun balik nih aku harus punya satu pegangan yang membuat dia harus meyakinkan kamu bahwa hubungan ini harusnya bisa lama. Sementara di satu sisi di sini dia ada kesadaran nih, sepertinya sulit untuk bersatu. Ya, entah apapun itu yang menyulitkannya itu, ya. Oke, di sini aku lihat ada Two of Sticks ya, atau Two of Pentacles, lagi juggling ya. Di satu sisi tentang perasaan, ada keyakinan atau masih memiliki ingatan-ingatan terhadap diri kamu, masih ada ketertarikan, tapi kalau untuk tindakan kayak masih maju mundur. Ya, jadi kayak lagi menentukan sikap dulu nih, berani nggak sih datang, berani nggak sih maju. Karena apa? Kadang-kadang membuat dia mungkin sudah mau bergerak, nanti mundur lagi. Seperti itu. Penuh dengan rasa was-was. Kemudian sini ada the Fool nih ya. Yang aku lihat sih perasaannya memang ada keinginan untuk memulai babak baru lagi sama kamu. Pengen new beginning lagi atau pengen renewal lagi sama kalian. Dari nol kakak. Kemudian di sini ada Nine of Pentacles atau Nine of Sticks ya. Dia nyaman sama kamu, perasaannya terpenuhi, tapi dia kurang rasa syukur sayangnya ya. Dan di sini beberapa di antara mereka pun kalau aku lihat, kalau yang dia ini mungkin beberapa orang aja yang jiwanya atau dirinya selalu bergantung sama kamu, artinya dia masih membutuhkan sesuatu yang bisa disebut dengan kenyamanan, kedamaian atau hal-hal apapun. Tapi yang jelas dia nyaman banget sama kamu. Lah iya, enak zamanku toh. Kemudian sini ada Judgment 2 ya, Judgment turun. Wow. Kulihat di sini ada sesuatu yang sepertinya ingin dia fixkan ya. Entah ini secara legalitas atau memang ini adalah kayak dia sudah mendapatkan teguran-teguran dari semesta sehingga dia harus merubah satu sikap terhadap diri dia. Perasaannya perasaannya ke kamu di sini agak sedikit kayak setelah dapat teguran baru sadar sih. Jadi kalau manusia tuh memang wajar ya, manusiawi banget. Kalau kita belum dibentur, belum dibantai, belum dijedot-jedotin, kadang-kadang kita nggak sadar. Nah ini sepertinya sudah terjadi sama diri dia. Udah ampun-ampun deh sama semesta nih kayaknya nih orang. Ya, Judgment ini juga kayak dia kayak apa ya, perasaan dia ke kamu tuh kayak kalaupun misalnya balikan lagi sama kamu, kamu tuh bisa terima dia nggak dengan kondisi-kondisi yang mungkin sulit untuk dia berikan terhadap diri kamu. Ini salah satu ketakutan atau momok besar dalam diri dia terhadap koneksinya sama kamu yang aku lihat, ya. Oke, kemudian sini ada Justice ID. ID. Gimana ini Judgment sama Justice ya? Perasaannya ke kamu takut sih kalau aku lihat, takut kamu hukum dia atau takut kalau kamu menjustice dia, ya. Makanya di sini penuh dengan pertimbangan. Untuk maju tuh benar-benar nih. Jadi kayak ada kesalahan fatal yang benar-benar sudah krusial banget dia lakukan, membuat dia kayak memang masih ada perasaan, memang masih merasakan kenyamanan dan menginginkan lagi, tapi juga ketakutannya berbanding lurus nih. Dua-dua kartu bisa dampingan coba. Justice and Judgment, keras ya. Takut dia sama kalian ini sih kalau aku lihat ya. Jadi kalaupun ada tindakan di sini mungkin beberapa orang aja yang masih muka tembok nih kalau aku lihat. Tapi kalau yang punya kesadaran-kesadaran, dia akan lebih mencoba menelaah diri dia. Berani nggak sih setelah apa yang dia lakukan terhadap diri kamu? Saran aku kalau yang cepet balik, hati-hati ya. Kenapa? Dia tanpa pertimbangan, artinya mungkin saja circle kalian masih berulang seperti roller coaster. Itu dia. Tapi kalau yang datangnya dengan slow motion, pelan, atau mungkin beberapa waktu ke depan, aku rasa di sini dia sedang mempelajari sesuatu. Jadi kalian juga harus peka, harus bisa membaca yang namanya pay attention, ya, melihat kode-kode yang diberikan semesta dari sikap, tindakan, gestur tubuh dari seseorang tersebut. Oke, kita lihat zodiak yang paling kuat. Aduh. Oke, di sini ada Virgo, kemudian ada Gemini, kemudian ada Scorpio, kemudian ada Aquarius, Aries, Leo. Bottom of the decknya Sagittarius.
Kita lihat inisial, ada S, ada I, ada K, ada Z, ada T, ada D, ada O, ada J, ada R, H, P, A. Bottom of the deck-nya U. Aduh, tenggorokan aku kenapa tiba-tiba gatal? Ada yang punya biji kedong-dong nggak? Buat ngegaruk. Sabar ay. Ada 4, 22, 4, 22 tambah 2, 4. 4 kali 2, 8. 4 tambah 4, 8. Wow, infinity. 12, 25, 24, 16. Tenang, kalian nggak dapat fisiknya, tapi kalian dapat perasaannya. Dia nggak bisa lepas dari kalian, terngiang-ngiang terus. Walaupun dia udah nikah lagi, misalnya, walaupun dia udah sama orang lain lagi, ini ada sesuatu yang memang ada kalian di dalam diri dia. Bottom of the deck-nya 7. Kita masuk ke buku baru, ya. Kita akan baca tentang sabar paling dalam. Ini bukan karena aku batuk ya, kayaknya ada yang nyangkut di tenggorokan aku makan apa sih tadi? Gatel. Oke, kita ke halaman 3 dulu. Memang langsung 3 ini. Jika bersamanya hanya menambah luka dan air mata, lantas kenapa kamu masih bertahan di sisinya? Tidak usah memaksa jika perpisahan akan kau temui juga. Satu lagi, ini buku banyak gambarnya tuh. Mungkin Tuhan hanya ingin melihat seberapa keras kau berjuang dan seberapa besar sabarmu dalam menghadapinya. Jadikanlah setiap sukamu adalah syukur dan setiap dukamu adalah sabar. Itu dia readingan kita malam ini. Aku semua. Aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.